Eastman Kodak tidak mati karena diserang kompetitor. Mereka mati karena memilih untuk mematikan napas mereka sendiri saat masa depan berada tepat di depan mata. Bayangkan sebuah perusahaan yang memegang 90% pangsa pasar film fotografi dunia, memiliki tim riset paling elit di bumi, dan secara teknis adalah penemu kamera digital pertama. Namun, mereka justru mengubur penemuan tersebut demi melindungi bisnis cetak foto yang sekarat. Ini adalah kisah tentang arogansi korporat yang menghancurkan satu abad kejayaan hanya dalam hitungan tahun. Pada tahun 1975, seorang insinyur bernama Steve Sasson bekerja di gudang bawah tanah kantor pusat Kodak di Rochester, New York. Dengan peralatan seadanya, sebagian besar terdiri dari komponen bekas, dia berhasil merakit sebuah perangkat kotak seberat 3,6 kg. Alat itu mampu menangkap gambar hitam putih dalam resolusi 0,01 megapiksel ke dalam kaset magnetik. Saat Sasson memamerkan temuannya kepada para eksekutif Kodak, reaksi mereka dingin, hampir menghina. "Itu lucu, tapi tolong jangan beritahu siapapun tentang ini," kata mereka. Bagi Kodak, kamera digital adalah ancaman langsung terhadap mesin uang mereka, film analog. Mereka percaya bahwa orang akan selalu mencetak foto fisik. Itulah kesalahan fatal pertama yang mengubah arah sejarah teknologi. Memasuki era 80-an, dominasi Kodak mulai tergerus oleh kehadiran Fujifilm dari Jepang yang menawarkan harga lebih kompetitif. Kodak merespons dengan diversifikasi yang membingungkan. Mereka membeli perusahaan farmasi bernama Sterling Drugs senilai 5,1 miliar dolar AS. Keputusan ini dianggap sebagai salah satu akuisisi terburuk dalam sejarah bisnis, karena Kodak tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan. Mereka membakar uang tunai dalam jumlah masif untuk mencoba menjadi pemain di industri yang tidak mereka pahami. Sementara inti bisnis mereka, teknologi pencitraan, mulai kehilangan relevansi. Perlu diingat, di tahun 1990-an, Kodak sebenarnya masih sangat kaya. Mereka adalah Google di zamannya. Hampir setiap rumah di Amerika memiliki produk Kodak. Namun, manajemen terjebak dalam jebakan dilema inovator. Mereka sangat takut jika kamera digital menjadi populer, pendapatan dari penjualan film yang memiliki margin keuntungan hingga 70% akan hilang. Alih-alih merangkul masa depan, mereka justru mencoba memperlambat transisi. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk mengiklankan bahwa foto film memiliki kualitas yang lebih baik daripada digital. Sebuah argumen yang mungkin benar di atas kertas, tetapi benar-benar tidak relevan bagi konsumen yang menginginkan kemudahan. Dan inilah momen yang membuat segalanya terasa semakin ironis. Seiring berjalannya waktu, kamera digital menjadi jauh lebih murah dan lebih baik. Pada tahun 1996, Kodak meluncurkan kamera DC-20, namun lagi-lagi, mereka membatasi kemampuan kamera tersebut agar tidak mengkanibalisasi penjualan film. Ini seperti seseorang yang memiliki jet tempur, namun bersikeras untuk tetap mengendarai kuda demi alasan tradisi. Mereka tidak sadar bahwa di tempat lain, di ruang-ruang rapat perusahaan seperti Sony dan Canon, sebuah badai sedang dipersiapkan. Kodak sedang duduk di atas tumpukan emas yang perlahan berubah menjadi debu. Kita harus menyoroti titik balik pada tahun 2001. Kodak membeli platform berbagi foto online bernama Ofoto. Bayangkan jika mereka mengembangkannya menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai Instagram atau Facebook. Namun, mereka malah menggunakan Ofoto sebagai sarana untuk memaksa orang mencetak foto digital mereka di kertas Kodak. Fokus mereka tetap pada cetakan fisik, bukan pada ekosistem digital. Itu adalah kegagalan visi yang sangat kolosal. Mereka memiliki infrastruktur, mereka memiliki data, mereka memiliki jutaan pelanggan, namun mereka gagal memahami bahwa dunia sedang bergeser dari produk fisik ke layanan digital. Seluruh model bisnis mereka dibangun di atas obsesi terhadap kertas, sementara dunia sudah beralih ke layar. Ketika tahun 2010 tiba, situasinya sudah tidak tertolong. Kodak mulai kehilangan miliaran dolar setiap tahun. Mereka mulai memangkas ribuan karyawan dan menjual paten-paten mereka yang berharga hanya untuk bertahan hidup. Salah satu ironi paling pahit adalah bahwa paten teknologi kamera digital yang mereka temukan sendiri di tahun 70-an, akhirnya harus mereka jual untuk menutupi hutang-hutang mereka kepada perusahaan teknologi lain yang dulunya adalah murid mereka. Sebuah simbol kejatuhan yang sempurna. Mereka membangun gedung pencakar langit dengan inovasi mereka, lalu meruntuhkannya hanya untuk membayar sewa tanah. Perhatikan ini baik-baik, kegagalan Kodak bukan karena mereka tidak punya teknologi, melainkan karena mereka punya teknologi tapi tidak punya keberanian untuk mematikan bisnis lama mereka yang menguntungkan demi masa depan. Mereka terjebak dalam masa lalu yang nyaman. Arogansi manajemen yang merasa tidak mungkin dikalahkan oleh perusahaan baru adalah penyakit yang mematikan bagi korporasi manapun. Pada akhirnya, Kodak mengajukan kepailitan pada tahun 2012. Perusahaan yang dulu dipuja sebagai ikon keabadian, runtuhannya karena ketakutan terhadap perubahan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dominasi pasar hari ini bukanlah jaminan untuk besok. Jika kamu tidak berani menghancurkan model bisnismu sendiri, pasar akan menghancurkannya untukmu.
Jangan biarkan kenyamanan membunuh kemampuanmu untuk melihat pergeseran zaman. Jika kamu merasa terkejut bagaimana perusahaan raksasa bisa runtuh hanya karena satu keputusan, kamu wajib menonton video kami tentang kehancuran Nokia dalam perang smartphone. Jadi, mari kita bicara jujur di kolom komentar. Menurut pendapat pribadimu, apakah mungkin bagi Koda untuk benar-benar mendominasi dunia digital jika mereka lebih berani di tahun 90-an? Ataukah memang sudah takdirnya bagi raksasa seperti mereka untuk digantikan oleh pemain baru yang lebih tangkas? Coba jawab sejujurnya. Apakah kamu tipe orang yang berani mengambil risiko untuk inovasi, atau justru akan melakukan hal yang sama seperti eksekutif Kodak demi menjaga keuntungan yang ada saat ini?